Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh untuk ketua kelas, ada ketua kelas? Boleh, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya? Semangat pagi ini sampai berapa persen kira-kira? Semangatnya dari 1 sampai 100 semangatnya berapa? Berapa? 40. Oke, terus berapa lagi? 7. Terus yang lain? 50. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak kita pesan semuanya tetap semangat untuk belajar karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Jadi manfaatkan semua waktu dengan baik ya. Kalau sebanyak oke, sebelum mulai Bapak bakal mengabsen terlebih dahulu pada kesempatan ini. Yang pertama atas nama Abiatul ada? Oke. Ahmad Supriyatna sakit. Terus Avinda Putri sakit. Alia sakit. Oh, Alia sakit, betul. Terus Arga Alfa. Terus Dea Eka hadir. Fitri Siap hadir. Idul Adha Alfa. Krismawati sakit. Terus Lutfi hadir. Melisa hadir. Terus Muhammad Ilham, Muhammad Sadam Hussein hadir. Naisila hadir. Putri hadir. Riana sakit. Salsa Solihin Alfa. Siti Maimunah ada ya. Vina ada. Terus Wiliana keluar. Oke, lanjut. Winnie Indah Sari, Yohanes Sebastian, terakhir Yolanda hadir. Terakhir Devita Nur Islami. Oke, sudah semuanya di absen ya. Oke, materi kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Dan untuk yang pertama itu sebelum mulai, ada yang tahu sebelumnya di sini tentang apa itu computational thinking atau berpikir komputasional? Ada yang tahu? Boleh, silakan Fitri. Berpikir komputasional itu kayak berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah problem. Oke, nice ya, good. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan komputer, ya. Ya, betul sekali teman. Nah, untuk proses berpikir menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien atau secara terstruktur, betul tadi yang disampaikan oleh Fitri ya. Semuanya. Nah, ini untuk pengertian dari berpikir komputasional, yang mana dalam ilmu komputer proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Nah, kalau tadi kan ya contoh yang sudah Bapak sampaikan itu langkah-langkah kehidupan sehari-hari, dan sebelumnya itu kita nanti fokusnya ke menulis coding atau pemrograman. Nah, jika direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Gitu. Jadi zaman sekarang apalagi ya semuanya itu sudah berbasis
internet. Jadi tergantung kalian, kita mau jadi pelaku atau hanya sekedar pengguna. Nanti di sini pelajaran ini kita sedikit-sedikit bakal mempelajari tentang yang namanya pemrograman dasar seperti HTML dan CSS. Lanjut. Nah, tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menggosok gigi. Nah, untuk menggosok gigi, langkah-langkahnya pertama kira-kira apa saja? Yang perlu disiapkan dan langkah-langkah yang perlu disiapkan dulu kira-kira apa saja untuk gosok gigi? Yang pertama sikat giginya, terus pasta gigi, ya jangan odol ngomongin, oke? Pasta gigi. Untuk langkah-langkahnya biasanya yang pertama kita kumur-kumur terlebih dahulu, terus siapkan sikat giginya, terus tempelkan sedikit pastanya lalu digosok-gosok. Itu gambar yang pertama. Itu gambar yang kedua, mencatat ringkasan pelatihan. Contohnya kayak misalkan kalian mengerjakan PR ya. Yang pertama itu langkah yang pertama mungkin kalian riset dulu nih atau membaca dulu soalnya apa. Terus yang kedua kalian riset atau cari jawaban dari soal-soal tersebut, kemudian ditulis dan dikumpulkan. Itu ya gambar yang kedua. Terus yang ketiga, menyiapkan tas ya. Itu. Boleh kita lanjut saja. Nah, ini kalau kita sudah bisa menerapkan setiap hari, berarti kita semua sudah mahir. Benar nggak berarti? Betul ya? Atau belum tentu? Belum tentu gitu. Contoh tadi diterapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana saja. Pada aslinya itu sebenarnya pemrograman itu sangat rumit ya teman-teman semuanya. Jadi sedikit demi sedikit kita bakal mempelajari hal tersebut. Nah ini sama seperti yang tadi juga, gambar di depan itu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Yang pertama deh, boleh silahkan. Yang pertama menganalisis dulu. Ini kan ada 3 baris ya. Jadi garis yang pertama itu gambar yang pertama. Silahkan menganalisis dulu kira-kira dari gambar tersebut si karakter ini sedang apa sih atau mau apa sih gitu kan. Terus yang di tengah gambar yang ini ya, gambar yang ini, dan yang terakhir gambar yang ini. Kira-kira langkah-langkahnya atau dia sedang berpikir seperti apa gitu. Boleh untuk yang ketiga dulu deh, dari baris ini, kira-kira dari gambar yang di depan itu kalian bisa simpulkan nggak gambar tersebut itu sedang apa atau langkah-langkahnya? Karena kan sudah ada ya di sampingnya itu hingga memilih jurusan dan karir. Tuh, itu untuk yang kedua, yang kedua juga, yang ketiga, lanjut. Oke. Materinya mungkin sudah cukup sampai di sini. Silahkan barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai apa itu berpikir komputasional atau apa itu computational thinking. Sebelum kita sudahi pembelajaran ini gitu. Boleh, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, barangkali apa dari gambar tersebut, gambar ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau kira-kira langkahnya seperti apa? Boleh. Nah, gambar yang pertama itu mengatur keuangan bulanan ya. Terus yang gambar yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau berarti ya, ini typo dikit nggak apa-apa ya. Kalau kamu tersesat di tempat baru, kira-kira dari gitu dulu deh nih. Jadi mengatur keuangan bulanan ya. Bapak kasih kasus ke kalian, studi kasus mengatur bulanan, uang bulanan. Kira-kira si kita panggil aja ini namanya siapa kira-kira? Amel. Jangan ya, jangan Amel.
Yang agak laut dikit. Nama orang luar ada nggak yang punya ide? Jane, bagus nggak? Nah, kira-kira Jane ini dari gambar ketiga ini nih bisa disimpulkan nggak kalian apa yang dipikirkan atau apa yang sedang ingin dilakukan atau langkah-langkah apa yang ingin dilakukan oleh si Jane ini? Yang pertama, misal, yang pertama dia menabung, ya. Yang kedua, berapa lama kira-kira? Kalau semisal mau hanya membeli boneka deh, 1 minggu cukup buat nabung beli boneka? Hah? Cukup. Berarti silakan menabung selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu. Yang ketiga, setelah dapat uangnya, tinggal eksekusi ya, tinggal membeli boneka ke toko. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru? Ini untuk kaum introvert nih biasanya. Kalau di tempat baru itu biasanya kayak walaupun rame, tapi kayaknya kok sepi aja hidup saya gitu. Kira-kira biasanya ngapain kalau lagi tersesat di tempat baru? Menurut kalian, apakah nanyanya ke siapa nih? Nanya ke polisi, nanya ke teman melalui HP, atau langsung menggunakan Google Maps ya itu ya? Yang paling mudah deh, yang paling mudah. Biasanya nanya ke orang ya. Tuh. Kalian menghampiri orang terus nanya, dan yang terakhir berterima kasih. Untuk yang terakhir, gambar yang terakhir. Apa ini? Hingga memilih jurusan dan karir. Nah, ini kayaknya lebih ke cita-cita ya. Jadi setelah lulus sekolah, si karakter ini ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Yang pertama ngambil jurusan IPA, itu berarti di SMA ya. IPA, IPS, bahasa, dan yang terakhir itu mesin. Itu mesin biasanya di SMK. Ada 2 pilihan nih si karakter ini. Yang pertama dia bingung mau ke SMA atau ke SMK. Kira-kira di gambar ini dia dominannya kemana? Menurut kalian? SMA. Kenapa? Karena lebih banyak yang dipikirkannya itu jurusan yang ada di SMA ya, gitu. Hanya satu. Terus juga kayaknya nggak mungkin nggak sih kalau seorang cewek ke teknik atau ke mesin ya. Nah, cukup. Terima kasih ya materi berpikir komputasional. Nanti minggu depan kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bakal mempelajari tentang macam-macam atau indikator yang ada di berpikir komputasional kayak algoritma, terus pola terstruktur, terus juga ada pattern recognition dan lain-lain. Oke, sebelum ditutup sama Bapak, kita biar seru, kita ice breaking aja gitu kan ya. Ininya tuh clue-nya itu sebentar. Clue-nya itu clue-nya itu apa kata Bapak ya gitu. Clue-nya apa kata Bapak. Oke, silakan tepuk tangan untuk hari ini. Kan tadi kan bilang apa kata Bapak. Kalau misalkan nggak ada apa kata Bapak, berarti tidak tepuk tangan. Oke, apa kata Bapak, silahkan untuk mengangkatkan tangan kirinya ke atas semuanya. Turunkan.
Fokus ya. Oke. Kata Bapak turunkan. Terus apa kata Bapak, silakan untuk tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk pembelajaran pada hari ini. Cukup. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak ucapkan mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasamanya teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa dicerna dan diserap oleh kalian. Jika ada salah-salah kata, baik itu gestur atau kata Bapak yang kurang baik, silakan untuk tidak diikuti, dan yang baik silakan untuk diikuti. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.